Kalau dari sisi saya, Mhm. maka susu formula itu tentu punya aturan ya. Jadi memang tidak semua perempuan itu bisa menyusui. Misalnya kalau dia Mhm. menderita HIV misalnya, ya, atau dia menderita beberapa penyakit tertentu yang membuat air susunya tidak bisa harus minum obat-obatan tertentu terutama yang membuat air susunya tidak layak untuk bisa diminum oleh anak, misalkan begitu. Mhm. Ibu dengan gangguan jiwa misalnya ya. Atau dari sisi anaknya. Nah, anak juga punya masalah ya. Jadi sekali lagi untuk bicara tentang susu formula adalah bicara tentang indikasi. Nah, yang menjadi lucu di Indonesia adalah indikasinya tuh nggak ada. Yang ada adalah ibunya menolak untuk menyusui, air susunya tidak keluar. Jadi dramanya itu datangnya bukan karena masalah kesehatan, tetapi datangnya dari masalah-masalah lain gitu loh Ya. ya. Nah, bagaimana UNICEF mensikapi ini? Coba Mbak Nini, silakan tambahkan Mbak Nini. Iya, cuma sedikit menambahkan sebetulnya juga yang perlu mendukung seorang ibu adalah keluarga sendiri. Jadi itu adalah yang terpenting untuk bisa ibu punya confidence ya. Jadi tadi dokter Tan cerita tentang tenaga kesehatan, tapi kita jangan lupa juga bahwa keluarga terkecil kita itu sebetulnya menjadi support system yang utama. Masih banyak kami mendengar bahwa banyak juga mertua ataupun nenek dan sebagainya itu yang masih mungkin tidak mendukung, atau misalnya ada suami ataupun keluarga terdekat yang tidak mendukung seorang ibu. Jadi ibu sendiri yang harus fight, harus bekerja keras untuk memastikan dia bisa menyusui anaknya. Satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan bahwa perbedaan antara susu formula dengan ASI itu sebetulnya ada 3 yang tidak ada di susu formula. Pertama tadi dokter Tan sudah bicara tentang imunoglobulin atau antibodi, tapi juga ada hormon dan enzim yang tidak ada di susu formula. Jadi itu yang seringkali terlupakan oleh kita semua ya. Kalau saya bicara menyusui, kita tidak boleh hanya bicara ibunya saja, tapi juga semua, karena semua itu yang harus mendukung seorang ibu untuk menjadi sukses menyusui. Nah, di situ saya ingin sekali menyampaikan bahwa kalau orang-orang kemarin saya baru dapat pertanyaan nih dokter Tan, apakah susu formula itu menyebabkan anak menjadi gizi buruk? Misalnya pertanyaannya seperti itu, tapi tidak pernah memikirkan apakah sebetulnya benefit atau keuntungan dari menyusui. Banyak sekali keuntungan dari menyusui itu untuk bayi dan ibunya. Itu yang harusnya kita edukasikan, kita berikan informasi itu kepada semua masyarakat bahwa untuk seorang anak bisa tumbuh dengan baik, seorang ibu resiko terkena berbagai penyakit itu bisa direduksi itu adalah dengan menyusui misalnya. Nah, itu satu hal yang penting yang mungkin kita bisa sampaikan kami dari UNICEF, dan terutama pada masa pandemi ini bagaimana menyusui itu menjadi sangat penting. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.